Maaf ya, Mas Faiz. Aku mengucek-ngucek kelopak mata. Benarkah yang kulihat? Aisyah mengirimkanku sebuah pesan. Jika tidak bisa diterima akal, segera aku ketik balasan. Untuk apa? Saya tidak tahu kalau Mas Bara adalah kakak kandung sampean. Sontak jantungku berdegup kencang membaca pesan dari wanita itu. Terus, sok jaim dululah. Masa iya aku ngamuk sama kakak ipar sendiri? Ya, sebenarnya waktu Mas Bara melamar, saya teringat sampean. Tapi apa memaksa? Beliau bilang, saya nggak harus percaya sama orang yang cuma janji nikah doang, tapi nggak merealisasikannya. Makanya, apa langsung nerima gitu aja lamaran Mas Bara? Air mataku mendesak keluar. Jangan cengeng Faiz. Lu polisi, senjata lu pegang, mafia lu bentak, sama cewek lu nangis. Bodoh. Tapi kamu kan bisa nelpon saya dulu, minta kejelasan. Saya kan cuma minta waktu 6 bulan lagi. Itu bukan karena saya nggak siap nikah. Lahir batin saya siap. Masalahnya cuma satu, saya masih dalam masa training, dan seorang polisi yang masih dalam masa training dilarang untuk menikah. Emang kamu mau nikah tapi nggak terdaftar di KUA? Enggak kan? Kesalnya hati ini. Wanita memang, ya suka pergilah. Aku yakin bukan karena kepastian dariku yang belum ia terima, tapi karena pesona Mas Bara yang melebihi pesonaku di hadapannya. Makanya dia langsung nerima gitu aja pas Mas Bara ngelamar. Masa iya dia mau menyamakan aku yang baru tamat pendidikan dengan Mas Bara yang udah ketebalan dompet sekian lama? Ya, Mas Faiz nggak ngomong begini waktu itu. Ya sudahlah Mas, kita ikhlas saja ya. Mungkin kita memang gak berjodoh. Saya yakin Mas Faiz pasti akan mendapat jodoh yang lebih baik dari saya. Cia, ku hempaskan tubuh ke atas ranjang. Semua cewek juga bakalan bilang begini setelah meninggalkan seorang cowok. Enak emang ya jadi perempuan, ninggalin satu lelaki langsung aja dapat pengganti. Lah si cowok dapat apa coba? Ting. Enggak berselang 5 menit, ponselku kembali ku masukkan pesan. Cepat-cepat ku buka. Assalamualaikum Mas Faiz, lagi ngapain? Kania, ku abaikan pesan dari Aisyah. Mungkin Kania bisa jadi pelampiasan. Waalaikumsalam. Kok nggak ngantor Mas? Lagi off. Jalan-jalan yuk Mas. Jika beneran nih cewek, agresif banget. Jadi juga tak kerjain. Kemana? Nongkrong aja di kafe. Oke, jemput saya ya Mas. Ya elah, gak punya modal banget nih cewek. Tapi kan lebih bagus, biar bisa lebih dekat. Cepat-cepat bisa melupakan Aisyah. Oke, tunggu aja di kosan. Sengaja tak ku balas pesan Aisyah, biar dia berpikir dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan padaku adalah kesalahan besar. Ku gerakkan tubuh keluar kamar, sejenak berhenti di depan kamar Mas Bara. Ku pasang indera pendengar agar tahu sedang apa dia seorang diri di kamar itu. Sebenarnya aku kesal sama Mas Bara. Dia benar-benar lelaki gak berperi kejantanan. Kalau urusan uang sama karir, istri di nomor 2 kan. Masa iya baru nikah 2 hari udah mau ditinggal tuh bini. Bukan untuk sehari, tapi seminggu. Kasihan Aisyah, bisa-bisa dia jamuran di dalam kamar karena gak berani keluar. Cekah, lagi-lagi emosi bujangku melonjak naik. Andai aku yang jadi suaminya, tak akan kubiarkan dia kesepian sedetik pun.
Cile, ngayal tingkat parah. Senyap, tak ada suara apapun di dalam sana. Seakan tak ada kehidupan manusia di dalamnya. Kuhela nafas panjang sambil kembali menuruni tangga. Sampai di garasi, kuhidupkan motor besar kesayangan. Lalu aku melesat cepat keluar rumah. Sebenarnya main perempuan bukan hobiku. Aku lulusan pesantren, dekat sama perempuan, juga baru sama Aisyah. Itu pun kebetulan, waktu gadis itu dan teman-temannya kena tilang gara-gara nggak pakai helm. Kania, dia bahkan lebih tua dariku. Lama sudah dia mencoba mendekat semenjak pertama aku menyandang gelar bribda. Tapi aku selalu berusaha menjaga diri. Aku juga tidak suka perempuan agresif. Lucy memang dia lebih mudah, tapi dia juga agresif. Aku cuma nolongin dia sekali, waktu ban motornya kempes setelah dia selesai memperpanjang kartu SIM. Lah dia pikir aku tukang ojek yang mau ngantar 2, 3, atau 4 kali. Kadang perempuan itu aneh, dikasih wajah cantik sedikit saja sama Allah, sudah disalahgunakan. Padahal Allah memerintahkan kaum wanita untuk menundukkan pandangan. Lah ini malah tebar pesona, sampai kaum Adam dikejar-kejar mimpi basah. Halah, hanya Aisyah, gadis saleha yang tidak pernah kudapati menatap mataku saat aku singgah di rumahnya. Aisyah, mengapa kau tercipta bukan dari tulang rusukku? Ting, ponselku bergetar. Tepat saat motorku berhenti di depan rumah Kania. Gadis itu keluar dari kosannya. Allahu Rabbi, aku sontak menutup mata. Dia berpakaian apa enggak sih? Kok begitu? Cepet banget mas sampainya. Belum siap nih, gimana? Tanyanya santai, tak tahu azab. Kania berdiri di ambang pintu. Melihatnya menguci rambut, jantungku berpacu kencang. Sebaiknya ku batalkan saja keinginan ini. Tapi masuk dulu yuk, ajaknya manja. Duh, ku pastikan tak ada lelaki yang bisa menolak ajakannya kecuali aku. Kenapa? Karena di saat genting begini, omongan ustadz di pesantren seperti diputar ulang. Wala taqrabuz zina. Wow, aku sudah mendekati zina. Sebentar lagi, syaitan akan menarikku dalam kubangan kehinaan. Hatiku saling bertengkar. Ku gelengkan kepala. Faiz, nunggu di sini aja kak. Jangan panggil kakak lagi dong. Panggil nama aja. Udah. Aku mengangguk. Lalu Kania berlalu ke dalam. Ku keluarkan ponsel yang tadi sempat bergetar. Mas Faiz, boleh minta tolong enggak? Jantungku kembali berdegup kencang saat membaca pesan yang dikirimkan Aisyah ke ponselku. Ya Allah, Aisyah, apalagi sih maunya perempuan ini? Sengajakah dia mau buat aku gak bisa move on sepanjang abad? Mau minta tolong apa? Sabar Is, Allah Maha Penyayang. Sebenarnya malu mas ngomongnya, tapi Aisyah bingung. Dari tadi nelpon Mas Bara gak diangkat, tak kirimin pesan pun gak dibalas. Aisyah malu keluar mas. Kasihan sekali perempuan ini. Baru sehari di rumah mertua, udah ditinggal suami kemana-mana. Ku tarik nafas dalam. Ya udah, ngomong aja, nanti mas tolongin. Tapi janji jangan mikir macam-macam ya mas. Iya. Gini mas, tolong belikan Aisyah softtek dong. Aku membelalak menatap ponselku gini. Masa iya aku yang masih jomblo disuruh beli barang gituan? Apa kata dunia?
Mas, maaf ya, udah lancang. Nggak ada kain yang bisa digunakan, Mas. Aisyah bingung mesti gimana. Maaf banget, Mas. Ku atur degup di dada. Di saat bersamaan, Kania keluar dari rumahnya. Mataku membulat. Katanya mau ganti pakaian, tapi masih seperti tadi, kurang bahan. Ku pastikan jika nongkrong bersamanya, banyak mata yang tak berkedip, termasuk aku barangkali. Sebaiknya aku pergi. Lebih baik malu sama manusia karena membeli pembalut Aisyah, daripada malu sama Allah dan malaikat karena berduaan sama gadis seperti Kania. Pakai baju kayak nggak pakai. Mending kabur aja. Mas Faiz, Kania berteriak memanggil namaku. Alamak, bisa mati aku besok di kantor. Lebih baik mati di tangan manusia daripada disiksa malaikat. Kabur. Aisyah, ku ketuk pintu kamar Mas Bara pelan. Jantungku kembali berpacu. Kenapa sih nggak bisa diajak kompromi sedikit pun? Aisyah membuka pintu. Cekah, cantik. Dia selalu menyita mataku. Ini pesananmu. Dia tersenyum lalu meraih kantong plastik di tanganku. Makasih ya Mas, ucapnya sambil kembali tersenyum. Ku anggukkan kepala. Sekilas kamar pengantin Mas Bara terlihat oleh mataku. Begitu indah, spray dan bed cover putih serta bantal-bantal yang diatur rapi. Aisyah, ku menangis membayangkan. Ponselku kembali berdering. Dari tadi di atas motor beberapa kali juga benda itu berbunyi. Kania tak henti menelepon. Kali ini sebaiknya ku angkat. Mas Faiz kok pulang? Curang ah. Suara manja Kania terdengar keluar ponsel. Ku lirik Aisyah, dia menunduk. Bentar, liriku pada Aisyah. Dia mengangguk, lalu aku berjalan sedikit menjauh. Maaf Kania, tadi Mami nelpon nyuruh beli roti bantal. Yaelah, bohong. Oh gitu, kok nggak bareng aja Mas, biar sekalian kenal sama maminya Mas Faiz. Buset, ngenalin Kania ke Mami bisa berabe urusan. Lain kali aja ya. Oh, jalan-jalan hari ini kita batalin aja, oke? Soalnya aku disuruh Mami beresin kandang kelinci piaraannya. Aku memelas sambil berdoa, semoga Kania mengiyakan. Ya udah deh, lain kali jangan kabur lagi ya. Oke, sip, aku janji. Kelar urusan sama Kania. Sekarang waktunya kembali pada bidadari Mas Bara. Duduk di teras yuk, ajakku pada Aisyah yang masih berdiri di depan pintu kamar. Dia menggeleng. Enggak Mas, mau di kamar aja. Yang tadi calonnya Mas Faiz. Aku terhenyak. Ku tangkap aura cemburu di wajahnya. Benarkah? Iya, jawabku sengaja. Oh, selamat ya Mas. Semoga bisa segera naik pelaminan. Amin. Tanpa basa-basi lagi, dia menutup pintu kamar keras. Aneh, cemburu gak dia? Apa haknya? Bukankah dia sudah menelantarkan hatiku? Bersambung.